Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali. Dan biasanya sih aku naikinnya hari Sabtu. Tapi memang waktu minggu lalu tuh karena ada halangan aku eh, nggak bikin ya. Dan masih belum bisa catch up nih aku nih sama readingannya. Ya, sekali seminggu, sekali 2 minggu sekali. Oke, buat yang baru tahu apa ini secangkir kopi tarot adalah pembacaan yang aku bikin energi berdasarkan apa yang ada hanya pada saat ini saja yang aku bacakan readingannya, pesan-pesannya. Tentunya tidak akan resonate untuk semuanya dan juga sangat general sekali ya karena dari energi yang ada saja yang aku bacakan. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, jangan dipaksakan. Apalagi ya, pokoknya jangan dipaksakan lah ya. Oke, kita udah punya kartu-kartunya ya. Terakhir itu adalah The Strength card dalam keadaan terbalik ya. The bottom of the deck-nya kita punya Five of Swords dalam keadaan terbalik juga. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini sepertinya kamu ada di dalam satu situasi ataupun satu kondisi yang sebenarnya sudah membuat kamu tidak nyaman, tapi kamu berusaha untuk mentolerir hal-hal tersebut. Hal tersebut orang yang dealing dengan kamu, situasi dan kondisinya. Karena mungkin buat beberapa dari kamu takut adanya konflik ya, takut cekcok, takut berantem, takut apa yang ya situasi yang out of control gitu ya, kamu takut. Jadi kamu kayak berusaha untuk bisa berdamai gitu ya, untuk bisa setidaknya menjaga situasi dan kondisi ini nggak kemana-mana, nggak lebih parah gitu loh. Tetapi situasi dan kondisinya ini udah bikin sebenarnya kamu nggak nyaman ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada orang yang selalu cari gara-gara, cari masalah gitu ya dengan aku lihat di sini. Tetapi kayak kamu selalu berusaha mengerti, memahami, dan kamu berusaha ngalahin apa yang kamu rasakan, kamu berusaha meredam gitu ya, meredam kesedihan kamu, meredam kekecewaan kamu, meredam kemarahan kamu gitu ya. Karena ada hal yang tidak kamu inginkan dan kamu tahu kalau sampai aku speak up, kalau sampai aku ngomong, sampai aku bicara dan lain sebagainya, ini bisa saja terjadi gitu loh. Dan itu adalah ketakutan yang bikin kamu berusaha menempatkan diri dan berusaha iya aja gitu loh. Dan dan ini tuh kayak apa ya, sesuatu yang ya sebenarnya mengakibatkan konflik tersendiri pastinya untuk kamu gitu ya. Tetapi kamu ngelihat kayak nggak ada cara lain ataupun jalan lain selain kamu bertahan dan berusaha mentolerir gitu loh situasi dan kondisinya. Oke, the full card dalam keadaan terbalik dan Page of Pentacle. Sebenarnya kalau yang aku lihat di sini, kamu apa ya, kayak ya ini bisa jadi di dalam pekerjaan, bisa juga dalam usaha, tapi ini bisa jadi di dalam hubungan juga bisa. Aku lihat di sini kayak buat beberapa dari kamu ada satu situasi yang kayak menyebabkan kamu kayak gini, aduh, udahlah di sini aja. Mungkin kamu ngelihat kalaupun misalnya kamu berusaha keluar dari situasi ini kayak nggak punya harapan gitu loh, kayak khawatir, takutmu itu kayak
ya kalau misalnya gue udah selesai di sini terus ngapain gitu kan? Ada nggak ini contohnya, ada nggak yang masih mau sama gue? Ataupun nanti juga ketemunya sama orang yang brengsek-brengsek juga atau yang rumit-rumit juga gitu loh. Jadi ada satu apa ya, ketidakpercayaan kamu bahwa ada satu perubahan yang perlu kamu lakukan dikarenakan ataupun sikap yang kamu perlukan untuk merubah situasi kamu, tetapi kamu nggak yakin bahwa itu akan menjadi lebih baik gitu ya, akan memperbaiki situasi dan kondisinya juga. Jadi kayak udah menyerah sebelum berusaha, menyerah sebelum berjuang ataupun berperang gitu ya. Dan akhirnya kamu kayak memaksakan diri kamu ada di dalam situasi yang sebenarnya udah nggak ngenakin buat kamu. Ini bisa saja terjadi di dalam hubungan, entah ini hubungan asmara yang masih pacaran ataupun sudah masuk ke dalam rumah tangga gitu ya. The Hangman di atasnya, iya kamu tuh kayak apa ya, wait and see ya, kayak menunggu adanya terjadi perubahan, perkembangan, perbaikan, tapi ini orang tuh energinya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak mungkin takut ya pastinya lah berdasarkan itu ya dari tadi ya. Dan kamunya dengan adanya si Nine of One ini kayak udah sebenarnya patah arang gitu ya, patah arang, udah give up, udah nyerah, udah nggak tahu lagi apa yang mau gua lakuin gitu ya. Buat Queen of Swords ya di bawahnya lagi. Ini kalau yang aku lihat buat kalian kalau ini adalah di dalam hubungan. Aku melihat kayak ada masalah di dalam hubungan kamu gitu. Dimana kalau yang aku lihat ini ngomongan juga buat sebagian ini ngomong aja juga udah enggak gitu loh. Setiap ngomong mungkin cuman ada perlunya. Ini kalau yang aku lihat lebih kepada apa ya, hubungan yang udah mulai jauh, bisa jadi udah di dalam pernikahan gitu yang mungkin sudah berkeluarga, udah punya anak dan lain sebagainya. Cuman kalau yang aku lihat seperti membiarkan saja satu situasi yang sebenarnya udah nggak sehat gitu ya. Karena kalau yang aku lihat di sini ini nggak dibawa kemana-mana. Jadi kayak proyek mangkrak gitu ya. Ya udahlah di situ aja, nggak diterusin pembangunannya, nggak diperbaikin, nggak diapa-apain. Ya udah rusak aja gitu maksudnya nggak ya terbengkalai aja. Ini kalau misalnya di dalam hubungan tuh kayak ya udah kayak gimana ya? Situasi yang udah dua-duanya males untuk memperbaiki gitu ya. Ataupun juga dua-duanya males untuk ngomongin, untuk bawa ini mau kemana gitu ya. Karena kalau yang aku lihat sebenarnya ini di Eight of Cup ini adalah yang how you see gitu loh. Maksudnya yang kamu lihat, yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan, yang kamu inginkan sebenarnya kamu ngelihat kayak udah nggak ada apa-apa buat gue, udah nggak ada yang bisa diperjuangin, udah nggak ada yang bisa gue perbaikin. Kamu ngelihat selalu ada kayak satu piece ataupun satu yang ganjil gitu ya, ataupun satu yang off, yang udah nggak apa ya, nggak komplit gitu loh. Kayak ya sesuatu yang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain nih di dalam situasi dan kondisi ini. Dan kamu juga kayak ngelihatnya, kamunya juga udah nggak pengen, dan kamu ngelihat mungkin orang yang ada di dalam situasi ini bersama kamu juga ngelihat hal tersebut juga. Kayaknya mereka juga nggak ada usaha dan upayanya gitu ya. Jadinya kayak kamu sendiri-sendiri masing-masing dengan keinginan dan keperluan dan aktivitasnya sendiri-sendiri. Daripada makin diomongin makin berantakan, ya udah didiamkan saja, dibengkalaikan saja gitu ya. Tetapi ya kembali lagi, Eight of Cup
yang menjadi keinginan adalah gue sebenarnya pengen abandon the ship gitu loh. Gue pengen tinggalin, gue pengen ya sudah gue mulai lagi babak baru, gue pengen. Tapi di sini dengan adanya The Fool dalam keadaan terbalik, kok aku lihat yaitu punya kebimbangan, punya keraguan, punya ketakutan, nggak yakin untuk membuka si lembaran baru, pengen ninggalin si situasi ini. Tetapi ketakutan untuk apa sih nextnya, apa sih selanjutnya, itu yang membuat akhirnya udah mau buka pintu, ya ditutup lagi. Jadi antara mau buka pintu tapi nggak mau buka lebar gitu ya. Tapi ya itu Queen of Cup, ya kembali lagi dengan si Queen of Swords ya di sini. Ketidakberanian, karena Queen of Swords dalam keadaan tegap, dia itu orang yang sangat berani. A ya A, B ya B. Gua nggak takut untuk berkata dan berbuat dan memutuskan dan mengambil tindakan yang memang benar, mengatakan sesuatu kebenaran yang menurut gua benar, bukan untuk nyenengin hati orang, bukan untuk supaya orang itu nerima dan sayang gua dan menghormati gua dan ngikutin gua dan hal-hal itu gitu ya. Tetapi kalau ada sesuatu yang memang mungkin nggak disukain orang, kalau si Queen of Swords ini dalam keadaan tegap, dia nggak akan ragu-ragu untuk speak up gitu loh, untuk berdiri untuk untuk kebenaran yang ada. Nah, ini dalam keadaan terbalik ya. Jadi banyak ketakutan, banyak segen mungkin gengsi, mungkin juga nggak percaya diri dan lain sebagainya. Yang itu kembali lagi ke yang tadi aku bilang, Five of Swords, akhirnya ngalah, nerima, mentolerir gitu ya. Akhirnya ya diplomasi aja, ya pokoknya supaya nggak lebih parah, supaya nggak cerai, supaya nggak berpisah, supaya nggak berantem, ya udah didiemin aja. Buat beberapa dari kamu, ini kalau sudah, ini kayak udah diem-dieman gitu loh, udah diem-dieman, nggak ada komunikasi, mungkin hanya untuk hal-hal yang penting, untuk ngurusin anak dan lain sebagainya. Tetapi buat beberapa dari kamu, ini juga berbicara mengenai, kalau aku lihat dengan adanya High Priestess, ada rahasia-rahasia. Mungkin ada orang yang apa-apa dirahasiain, jadi senjata makan tuan gitu ya. Jadi membuat hal-hal ini yang sebenarnya simple menjadi lebih complicated dan nggak bisa dicari jalan keluarnya. Six of Swords ya, dalam keadaan tegap. Kalau aku lihat di sini tuh ada sesuatu yang terjadi di sebelumnya yang bikin salah satu orang ini sulit untuk move on dan membuat masalah ini selalu keangkat ke permukaan. Mungkin di setiap kali ada yang bikin salah sebenarnya yang baru gitu ya. Tetapi ini tuh selalu dikeret-keret gitu loh, selalu disangkut pautin, selalu dibawa ke permukaan. Akhirnya ya mungkin orang ini ya akhirnya, ya gimana ya, gue ngomong jujur juga salah, ya udahlah gue bohong aja gitu loh. Karena mungkin dia ngelihat apa yang pengen didengar, apa yang pengen dilihat, apa yang pengen ya yang dia omongin itu gitu loh. Akhirnya dia melakukan, ya udah apa yang lo anggap bener, apa yang lo pengen percaya, ya itu aja gitu. Cuma kalau yang aku lihat di sini, iya, ada satu hal yang terjadi gitu ya. Mungkin ada seseorang di dalam situasi ini yang berbuat salah ataupun melakukan kesalahan, ataupun mempunyai kekurangan gitu ya, yang mungkin agak sulit gitu loh untuk diterima, ataupun sulit banget untuk diterima orang yang dealing dengan dia. Cuman akhirnya
situasi ini dibikin bisa berfungsi kembali gitu ya, mungkin dicoba untuk didiskusikan. Tadinya ini masih bisa, cuman kalau yang aku lihat, banyak nih masalah-masalah yang mungkin dirahasiain ataupun masalah-masalah yang dibengkalaikan, yang akhirnya lama-kelamaan menumpuk dan membesar dan, eee, membuat mungkin satunya udah jadi punya kayak sesuatu yang kependam dan udah berkerak gitu ya, jadi susah gitu ya, jadi susah untuk dicari apa ya, pangkal ujungnya tuh susah gitu. Karena kalau yang aku lihat tuh mungkin dua-duanya tuh punya ego, ego yang tinggi dan pengen saling mengontrol, ngerti nggak? Ingin saling mengontrol, ingin yang paling benar tuh gue, yang paling didengerin tuh gue, tetapi mungkin tidak bisa saling gitu ya. Ya susah kalau kayak begitu tuh untuk bisa cari jalan keluar, untuk bisa cari solusi, untuk bisa cari, eee, untuk bisa ngomongin. Biasanya kalau orang tuh dua-duanya pengen ngomong, nggak tahu kapan waktunya untuk ngedengerin, kapan waktunya ngedengerin bukan untuk menghajar balik loh ya, ngedengerin benar-benar untuk mengerti point of view dia tuh apa sih. Seringkali orang sulit untuk bisa mendengar dan berusaha melatih diri untuk memahami apa yang orang, lawannya gitu ya, orang yang dealing pada saat itu dengan dia itu ingin sampaikan. Langsung apa ya, defensif gitu loh, langsung langsung ngerasa kayak, oh itu tuh segala sesuatunya sangat ofensif gitu. Jadi kayak ngerasa diserang 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 diserang, ngerasa gue yang disalahin dan dia itu, langsung punya sistemnya dia, langsung ingin melawan balik gitu loh. Dan ini kalau terjadi di dalam, hubungan, ya akhirnya akan lama-lama bikin capek gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu dengan adanya Page of Pentacles ini gitu ya, mmm, buat beberapa mungkin ada hubungan kamu yang masuk ke dalam situasi seperti ini, salah satu masalah terbesar adalah mengenai hal materi gitu ya. Mengenai hal materi, mungkin salah satunya masih meniti, berjuang dan lain sebagainya, tetapi yang satunya mungkin tidak bisa melihat dan memahami proses-proses tersebut gitu. Dan kayaknya mungkin ya kan ada orang ya misalnya ngelihat sabar bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya dan di dalam proses itu pasti ada susah senangnya gitu ya, kadang-kadang susah-susahnya gitu, dan mungkin yang satunya ini agak susah untuk belajar beradaptasi, mengikuti proses ini dan mengerti gitu loh. Kadang-kadang pengennya ya udah langsung berhasil, menikmati hasilnya gitu ya, dan nggak mau dan kadang-kadang, apa ya, mikirnya tuh kayak, "Kok lama banget, prosesnya kok lama banget, kok udah setahun kok nggak ada perkembangan," dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang lupa ya, masing-masing orang prosesnya beda-beda, waktunya juga beda-beda, dan kadang-kadang di saat orang itu, eee, apa ya, belum berhasil-berhasil bukan berarti juga kalau kalau misalnya yang dilihat adalah, "Oh iya kok dia berusaha," dan lain sebagainya, cuman memang belum aja ada hasilnya yang kelihatan jelas gitu ya. Cuman kadang-kadang dengan penghakiman-penghakiman itu dianya pun bukannya semakin bangkit, tetapi makin jatuh gitu. Mmm, iya kembali lagi gitu ya, kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan, emang ada hal-hal yang perlu diomongin. Kadang-kadang, apa ya, apa yang ideal buat kita bukan ideal untuk orang lain. Baik sekalipun itu adalah pasangan ya. Cuman, kuncinya adalah di komunikasi. Kalau di sini aku lihat komunikasi itu udah hampir, eee,
apa ya, selalu bermasalah, bahkan bermasalah banget dan bahkan nggak ngomongan banget kalau yang aku lihat di sini. Dan akhirnya satu pihak ini kalau yang aku lihat kebanyakan menyimpan, memendam, menyimpan, memendam, menyimpan, sehingga ya akhirnya dua-duanya karena apa, salurannya tuh keblok gitu loh, keblok. Sehingga ini nggak ada aliran. Nah, yang perlu dilakukan kalau emang mau dipertahankan adalah membuka saluran tersebut. Cuman masalahnya kalau yang aku lihat, dua-duanya kalau yang aku lihat tuh gengsinya, egonya sama-sama tinggi. Sehingga untuk apa ya, satu ini membuka si blockingan itu, ya dianya juga selain gengsi mungkin takut juga. Nah, cuman mau sampai kapan dibengkalaikannya? Itu adalah pertanyaannya. Mau sampai kapan ya begitu berdiam diri gitu ya, berusaha lari dari kenyataan, ya berusaha mendistract diri sendiri, berusaha apa ya, berusaha mempercayai hal-hal yang membuat dia tetap bertahan dalam ketidaknyamanan ini tanpa adanya satu usaha untuk memperbaiki gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ingin mempertahankan tapi ada usaha dan upayanya, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ingin mempertahankan tetapi membuat situasi ini toksik bukan hanya untuk semua tetapi juga kepada diri sendiri terutama gitu ya, dan membuat banyak tekanan, membuat banyak stres, membuat banyak hal yang bikin terganggu gitu loh. Nah, kamunya sendiri harus mengevaluasi hal tersebut ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih sudah mampir. Semoga ada yang bermanfaat. Kalau tidak, jadikan saja sebagai hiburan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.